Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, Sabtu lusa atau 15 Februari 2020, masa observasi dan juga karantina 285 WNI telah selesai di Natuna, Kepulauan Riau. Mereka akan selesai menjalani karantina yang dilakukan selama 14 hari berdasar masa inkubasi dari virus novel corona atau COVID-19 berdasarkan rekomendasi WHO, di mana masa inkubasi virus ini dinyatakan 14 hari. Nah, seperti apa persiapan kepulangan mereka dari Natuna ke Jakarta, kemudian ke daerah-daerah lain tempat mereka berasal, dan bagaimana kemudian pemerintah memastikan bahwa mereka memang benar-benar sudah tidak membawa resiko adanya virus novel corona ke orang lain. Kita akan membahas ini, pemirsa, namun saya ingin menjelaskan lebih dahulu sejumlah data dan juga fakta yang kita tahu sampai dengan hari ini. Ada 285 orang yang akan dipulangkan nantinya. Ini terdiri dari 237 WNI dan sebenarnya ada 1 WNA yang dipulangkan dari Wuhan, Hubei di Provinsi Tiongkok. Dan juga ada 5 orang tim AJU atau tim advance. Kemudian 42 orang tim penjemput, anggota TNI, kru pesawat, Kemenkes, dan juga Kemenlu. Boleh kita ke grafik sebelumnya, teman-teman, sebelum grafik ini, di mana kita akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan siapa-siapa saja yang akan dipulangkan. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah 285, ini 238 diantaranya adalah warga negara Indonesia dan juga 1 WNI yang dipulangkan dari Wuhan. Oke, kita akan langsung ke grafik ini kalau begitu. Ini adalah kemudian mekanisme kepulangannya, pemirsa. Kita akan lihat bersama-sama di mana Kemenkes pertama akan mengeluarkan surat tidak ditemukan indikasi virus novel corona terlebih dahulu ke 285 orang ini. Nah, menurut Ahmad Yuryanto dari Kementerian Kesehatan, WNI akan diterbangkan dari Natuna ke Jakarta dengan pesawat TNI AU. Dari Jakarta baru akan diterbangkan ke daerah masing-masing atau dijemput keluarga dan juga pemerintah daerah masing-masing di Jakarta. Nah, mekanisme ini belum fix betul, kita masih ingin mengkonfirmasi terhadap sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Kesehatan dan juga dari TNI. Nah, sudah ada 3 pesawat TNI AU yang standby begitu di Natuna, yakni jenis Boeing, 2 jenis Boeing, dan juga 1 Hercules. Panglima Komando Gabungan mengatakan bahwa pihaknya sudah siap dan tinggal menunggu perintah saja dari Panglima TNI untuk kemudian memberangkatkan ke 285 orang tersebut untuk ke Jakarta, yang rencananya akan didaratkan di Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Nah, kemudian kita akan melihat terlebih dahulu, pemirsa, bahwa Indonesia masih memiliki sikap dan juga kepercayaan bahwa masih negatif atau belum ditemukan adanya kasus virus novel corona di Indonesia. Walaupun sejumlah komunitas internasional meragukan klaim ini, bahkan ada juga peneliti dari Harvard University yang mengatakan bahwa seharusnya Indonesia sudah ada beberapa kasus. Dia menggunakan model regresi linear begitu dengan menghitung antara jumlah penerbangan antara Tiongkok dengan Indonesia yang cukup banyak, ada sekitar 26 penerbangan dan perharinya memberangkatkan penumpang hingga 5.000 antara 2 negara tersebut. Walaupun penerbangan telah dihentikan dari Tiongkok ke Indonesia pada tanggal 5 Februari yang lalu. Nah, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa dari 64 kasus atau 64 sampel dugaan virus novel corona, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa 62 kasus sudah pasti negatif novel corona, sementara 2 kasus masih dalam pemeriksaan hingga saat ini. Nah, sampai dengan hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat, jumlah penderita akibat virus novel corona dan juga jumlah yang meninggal terus bertambah. Namun kita juga harus tetap optimistis dikarenakan jumlah yang sembuh pun juga terus bertambah. Di Tiongkok jumlah kasusnya mencapai 59.822, pemirsa, ini per hari ini pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini saya mengutip data dari Gisan Data, sebuah dashboard begitu yang dibuat oleh Johns Hopkins University di Amerika Serikat yang bisa kita akses setiap saat untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa banyak korban akibat virus novel corona ini. Sementara di negara lain ada 175 orang, nah meninggal ada 1.369, sementara yang sembuh sampai saat ini adalah 6.122. Ini artinya kalau misalnya kita melihat perbandingan saat ini antara yang meninggal dengan yang sembuh adalah 1 orang yang meninggal dibanding atau berbanding 4 orang yang sembuh. 1 orang meninggal berbanding 4 orang yang sembuh. Jumlah orang yang terinfeksi virus novel corona
Paling banyak adalah Tiongkok tentu saja, Wuhan adalah epicenternya, kemudian Singapura dan juga Hong Kong masing-masing 50 kasus mereka menemukan, kemudian Thailand, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Taiwan, Jerman, sementara Indonesia mengatakan masih 0. Dan 2 kasus meninggal di luar China atau di luar Tiongkok pemirsa terjadi di Filipina dan juga di Hong Kong. Itu menjadikan 2 orang pertama yang meninggal di luar Tiongkok akibat virus novel corona. Kita sekarang akan berbincang dengan sejumlah pihak terkait dengan seperti apa kemudian mekanisme pemulangan dari warga negara Indonesia dari Natuna Kepulauan Riau dan juga bagaimana memastikan bahwa mereka sudah benar-benar terbebas dari resiko menularkan atau penularan virus novel corona. Nanti saya akan menghubungi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang saat ini masih belum bisa dihubungi dikarenakan masih ada rapat koordinasi. Tapi di segmen 2 kita akan mengkonfirmasi langsung dengan Menteri Perhubungan. Saya akan mengajak Anda untuk menyapa Pak Subandi, keluarga WNI di Natuna yang bergabung bersama kita pemirsa dari Jawa Timur. Pak Subandi, selamat malam. Pak Subandi, selamat malam Pak. Baik, saya juga akan menyapa Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Laksamana Madya Yudo Margono. Pak Yudo, selamat malam Pak Yudo. Ya, selamat malam. Pak Yudo, berdasarkan informasi dari Menteri Kesehatan bahwa waktu 14 hari ini akan selesai pada hari Sabtu, tepatnya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Sejauh ini seperti apa persiapan pemulangan 285 warga ini, Pak? Kita kegiatan sehari-hari masih tetap dilaksanakan secara rutin untuk pemeriksaan kesehatan mulai pagi dengan malam. Jadi sampai malam ini pun sudah kita laksanakan pengecekan kesehatannya mereka dan alhamdulillah masih dalam keadaan sehat semuanya. Untuk persiapan sendiri Pak, pesawat yang akan digunakan, kemudian asistensi dari TNI untuk pemulangan mereka, sejauh ini persiapannya seperti apa? Masih seperti kemarin, jadi menggunakan 2 Boeing dan 1 Hercules yang sudah disiapkan. Nanti hari Sabtu akan kita berangkatkan dari Lanut Raden Sajat ini menuju ke Halim. Setelah kemudian mereka diberangkatkan Pak, ini pemberangkatannya mohon maaf, apakah hari Minggu atau hari Senin atau Sabtu sore setelah waktu inkubasi itu selesai? Tidak, nanti akan kita berangkatkan hari Sabtu. Jadi berangkatkan hari Sabtu setelah masa inkubasi jam 12.00, ya kemungkinan dengan persiapan-persiapan yang ada kemungkinan nanti jam 14 kita berangkatkan dari Raden Sajat ini. Baik. Berarti akan diberangkatkan dari Pangkalan Raden Sajat ke Jakarta, tepatnya ke Halim pada pukul 14 hari Sabtu tanggal 15 Februari besok. Kemudian Pak Yudo, setelah nanti mereka diberangkatkan, hanggar akan seperti apa? Normalisasi hanggar akan seperti apa? Dan juga sosialisasi kepada warga Natuna akan seperti apa, Pak? Setelah itu sudah kita siapkan juga dengan Danlanut bahwa nanti hanggar langsung didisinfeksi, kemudian sementara akan kita tutup untuk menunggu perintah lebih lanjut apakah nantinya apakah barang-barang ini akan dikeluarkan atau akan tetap di situ, kita akan koordinasi dengan komando atas. Baik, ini artinya untuk menjalankan misi ini pada Sabtu pukul 14 tinggal menunggu perintah saja dari Panglima TNI, Pak Yudo. Iya betul, ya betul. Baik, saya akan sekarang beralih ke Pak Subandi. Ini orang tua dari Brandy Juan Ferrero. Pak Subandi, selamat malam Pak Subandi. Selamat malam Mas Rodi. Pak Subandi, bisa diceritakan seperti apa situasi dari Brandy saat ini berdasarkan apa yang dia sampaikan ke Anda melalui sambungan telepon atau WhatsApp? Terima kasih. Saya komunikasi dengan anak saya terakhir tadi menjelang maghrib. Ya, jadi sampai saat ini anak saya beserta teman-temannya alhamdulillah dalam kondisi sehat, tidak ada keluhan yang muncul baik oleh anak saya maupun teman-temannya. Sehat-sehat saja ya. Apa yang Anda rasakan saat ini Pak Subandi? Iya.
antara senang dan galau juga ya. Karena senangnya karena sebentar lagi anak saya pulang bisa berkumpul dengan orang tua dan teman-temannya juga bisa berkumpul dengan keluarganya. Galaunya kami belum tahu bagaimana sikap masyarakat di sekitar kami nanti ketika anak kami sudah pulang gitu ya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah masyarakat semua selalu menanyakan kapan Johan pulang begitu. Tapi semoga itu semua terus berlanjut hingga pada anak saya pulang pada saatnya. Anda sempat menceritakan bahwa Anda panik luar biasa ketika Wuhan lockdown dan bahkan Anda meminta anak Anda untuk segera pulang sebelum Wuhan kondisinya memburuk begitu. Dan kita juga sempat wawancara Anda, Pak. Saya sempat wawancara Anda ketika ada konfirmasi dijemput, Anda merasakan lega begitu. Nah, sekarang sudah ada proses di Natuna, sudah hampir selesai. Sekarang ke Surabaya, kelegaan seperti apa sih yang Anda dan istri rasakan? Kalau kelegaan tidak ada kata yang bisa saya gunakan untuk mengungkapkan kepuasan dan kelegaan hati saya, Mas. Karena kata apa yang yang bisa saya gunakan saya tidak tahu gitu. Tapi yang jelas dengan selesainya masa observasi di Natuna ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi kami dan keluarga karena memang anak adalah segalanya bagi saya. Ini adalah generasi penerus saya, generasi penerus keluarga saya gitu. Jadi ketika saya mendengarkan anak saya sudah bisa pulang, ya hanya puji syukur yang bisa saya sampaikan kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Juan ini anak keberapa dari berapa bersaudara, Pak? Anak pertama dari 2 bersaudara. Anak pertama dari 2 bersaudara. Soal karantina dan juga observasi di Natuna yang saat ini sudah berlangsung 11 hari. Juan cerita apa, Pak? Nampaknya dia tidak mengalami hal yang perlu dikhawatirkan karena dia enjoy semua ya, semua dilalui dengan senang hati. Dia merasakan dunianya itu dunia permainan karena dia cerita itu seperti outbound, kemudian seperti persami yang memang ketika dia SMP, SMA dia sudah melalui kegiatan-kegiatan itu gitu. Jadi semuanya tidak ada yang dirasakan itu sebagai sebuah menyedihkan atau menekan, tidak ada, tapi semuanya dilalui dengan suasana menyenangkan. Apalagi teman-temannya banyak yang kan semuanya itu seusia gitu ya. Jadi anak seusia itu kalau banyak teman, kemudian permainan, hal yang sesulit apapun, hal yang sesusah apapun tidak dirasakan gitu. Jadi anak saya alhamdulillah dari sisi anak Anda berarti dia santai, tidak cemas ya? Sama sekali. Oke. Sama sekali. Jadi mulai dari Wuhan pun sampai di Natuna sama sekali sebetulnya anak saya tidak menunjukkan kepanikan. Mungkin orang tuanya yang panik. Orang tuanya yang malah cemas dan panik begitu. Kemudian mekanisme penjemputan, Pak Subandi, mekanisme penjemputan akan seperti apa? Apakah Anda akan ke Jakarta ataukah menunggu saja di Bandara Juanda? Ini tadi saya terakhir komunikasi dengan anak saya menyampaikan belum ada keputusan yang final, kami masih menunggu. Nanti kalau sudah ada keputusan final akan segera mengabari saya apakah saya harus ke Jakarta ataukah kami menunggu di Juanda. Jadi pada prinsipnya mekanisme pemulangan ini kami masih menunggu sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, nanti saya akan tanyakan ke Anda Pak Subandi setelah jeda. Akan saya tanyakan, ini Juan masih statusnya mahasiswa di Wuhan. Akankah Anda mengizinkan dia kembali ke Wuhan? Mohon dijawab nanti. Kami akan kembali pemirsa saat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan langsung menyapa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pak Budi, selamat malam. Pak Budi, tadi Pak Yudo sudah menjelaskan bahwa dipulangkannya 285 orang ini adalah hari Sabtu, lusa,
pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mekanisme pemulangannya akan seperti apa sampai ke kampung halaman, Pak Budi? Ya, tentunya setelah itu selesai dari Natuna, eh, tentunya dari Natuna ke Jakarta, Angkatan Udara, ya Pak Yudo sudah menyiapkan tentunya dengan baik. Terima kasih Pak Yudo. Nah, selanjutnya dari Jakarta ke masing-masing kota, kita lagi akan bahas apakah sendiri-sendiri, apakah diantar. Nah, kami sebenarnya beberapa airline seperti Garuda, Batik sudah bersedia untuk berpartisipasi. Jadi kami sedang menunggu final decision dari teman-teman yang mengkoordinasikan ini. Ini ke daerah mana saja, Pak? Kita belum terlalu mengetahui 285 orang dan khususnya 237 WNI plus 1 WNA ini dari mana saja sebenarnya mereka berasal, Pak? Kami belum dapat nama yang jelas, ya. Jadi mungkin dalam besok kita akan pastikan kemana dan kita akan koordinasikan dengan airline yang bisa membantu. Baik, artinya keluarga ataupun pemerintah daerah tidak perlu datang ke Jakarta untuk menjemput mereka, Pak Budi? Saya pikir demikian ya. Jadi kita akan bantu mereka sampai paling tidak ke ibu kota dari provinsi masing-masing. Baik, sampai ibu kota provinsi masing-masing. Kemudian persiapan sudah sejauh apa sampai dengan saat ini, Pak Budi? Saya pikir apa yang dilakukan TNI begitu baik ya. Dan saya mendapat laporan-laporan dari teman-teman yang di Natuna, semua berlangsung baik ya. Dan kalau persiapan saya pikir karena ini relatif tidak ada yang punya masalah, tidak ada satu persiapan yang seperti apa gitu. Karena semua yang akan pulang ini dalam keadaan sehat, sehingga justru untuk pengetahuan banyak masyarakat bahwa setelah mereka melalui proses ini, mereka itu sehat ya, tidak terindikasi karena memang pada saat pulang juga sehat, karena yang mereka dalam keadaan panas, batuk itu dari Wuhan nggak boleh datang ke sini. Dari mereka datang sehat, akan pulang sehat, jadi semua masyarakat tidak perlu khawatir. Baik, ini kemudian yang menjadi concern atau menjadi bahan pemikiran begitu bagi para orang tua ataupun keluarga dari 285 orang ini, di mana bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat di sekitar. Pak Budi, walaupun ini mungkin bukan wewenang Anda, tapi Anda pun juga rapat koordinasi lintas kementerian. Bagaimana rencana pemerintah pusat untuk meyakinkan masyarakat di sekitar para WNI ini tempat tinggal begitu agar mau menerima mereka kembali? Ya, satu dengan media sosial yang disampaikan oleh teman-teman TNI, di mana adik-adik kita itu melakukan olahraga dengan senang. Bahkan saya punya kesan mereka itu gembira sekali ya, berkumpul bersama-sama, seumur, berolahraga, mungkin menyanyi dan sebagainya. Jadi itu sudahlah satu sosialisasi yang baik ya. Nah, berikutnya tentunya kita akan meyakinkan, tentunya nanti Kementerian Kesehatan akan memberikan suatu rekomendasi dan juga teman-teman milenial yang ada di Jakarta ini kita harapkan membantu bahwa adik-adik kita ini adalah adik-adik yang sehat, bahkan mereka ini melalui suatu cobaan mereka tabah jadi menjadi suatu orang-orang yang baik di masyarakat, dan insya Allah masyarakat di daerah akan menerima mereka. Baik, kemarin dijemput menggunakan Batik Air, nanti pulang ke daerah masing-masing akan menggunakan maskapai apa saja, Pak? Tadi Anda menyebutkan ada kemungkinan Lion atau Garuda, sudah dipastikan maskapai yang mana, Pak? Belum dipastikan karena kan semua bersedia, ya, semua bersedia. Tinggal nanti tujuan dan waktunya, ya. Jadi karena kita akan sesuaikan waktunya kemana-kemana, ya kita sesuaikan dengan penerbangan yang memungkinkan mereka
mencapai tempat tinggal orang tuanya. Baik, Pak Budi, apakah pemerintah juga akan memfasilitasi bagi warga negara Indonesia yang masih ada di Tiongkok hingga saat ini? Dikarenakan sejak tanggal 5 kemarin, akses penerbangan Tiongkok Indonesia dan sebaliknya sudah ditutup, Pak. Kita memang belum memberikan suatu decision tentang kepulangan mereka, walaupun sempat dibahas dalam ratas ya. Menurut hemat kami, kalau mereka yang tinggal di luar Wuhan, itu mestinya mereka dalam keadaan sehat ya, insya Allah ya. Sehingga bahkan ada berita mereka memang tidak bersedia untuk pulang karena memang nggak apa-apa. Bahkan saya juga mendengar ada yang di Wuhan nggak bersedia pulang karena memang mereka confident mereka bisa sehat di sana. Jadi kalau menurut hemat saya, kita doakan saja bahwa saudara kita yang di RRC karena memang mereka berkegiatan ya biarlah mereka di sana, dan kita juga mendoakan bahwa musibah ini tidak berlanjut ya, bisa selesai dalam waktu dekat sehingga kita tidak perlu memulangkan, bahkan kami mendoakan ini cepat selesai sehingga kita juga segera bisa membuka penerbangan ke China dan semua menjadi seperti semula. Kita punya hubungan yang baik dan memberikan suatu kemanfaatan bagi masing-masing. Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, terima kasih waktunya telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Ini intinya pemirsa, 285 warga, 238 diantaranya adalah warga negara Indonesia dan 1 negara asing, begitu akan dipulangkan dari Natuna Sabtu lusa pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ke Jakarta terlebih dahulu sebelum nantinya akan ditransfer dengan pesawat-pesawat yang belum ditentukan apakah Garuda, Lion, Batik ataupun yang lain ke ibu kota provinsi minimal dari masing-masing. Kami akan kembali, nanti kami akan berbincang kembali dengan Pak Yudo dan juga Pak Subandi. Kami juga nanti akan mengundang untuk bergabung dalam forum ini Wakil Ketua Komisi 9 dari fraksi Golkar, Melki Lakalena, yang saat ini berada di Natuna untuk mengecek seperti apa proses observasi dan karantina di sana. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan menyapa terlebih dahulu Wakil Ketua Komisi 9 dari fraksi Golkar, Melki Lakalena, yang bergabung bersama kami dari Natuna. Bang Melki, selamat malam Bang. Selamat malam Mas Rory. Pak Melki, sebelum ke Anda saya ingin ke Pak Yudo terlebih dahulu. Pak Yudo, ini terkait dengan keamanan perbatasan, bahwa Singapura saat ini telah menaikkan level kesehatan ke warna oranye dan kita tadi melihat sudah ada 50 kasus begitu di Singapura sendiri. Seperti apa pengamanan perbatasan, Pak? Dikarenakan bukan tidak mungkin bahwa dermaga ilegal ataupun pelabuhan tikus biasa saja menjadi akses masuknya orang dari Singapura ke Indonesia. Ya baik, terima kasih. Kemarin sudah kita instruksikan kepada Koarmada 1, memang di situ ada operasi pengamanan perbatasan laut RI Singapura, sehingga di dalam operasinya sudah kita tegaskan untuk memperketat pengamanan di sana, sehingga untuk mengantisipasi adanya perlintasan TKI ilegal maupun orang-orang penumpang ilegal yang akan masuk di Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus, sehingga kepada Lantamal 4, kemudian Guskamla dan Lanal Batam kemarin sudah kita instruksikan melalui Koarmada 1. Pengetatannya seperti apa, Pak? Apa saja yang dikerahkan di area-area perbatasan ini atau untuk mengawasi dermaga ilegal dan pelabuhan tikus ini, Pak? Ya tentunya di Selat Singapura menggunakan unsur-unsur gelar Koarmada 1 yang memang sudah diproyeksikan untuk melaksanakan operasi PAM perbatasan RI Singapura ini yang sudah terlaksana sekarang ini. Kemudian yang boleh kita tingkatkan lagi oleh unsur-unsur di wilayah dalam ini adalah Lantamal 4, kemudian Lanal Batam, untuk meningkatkan operasi menggunakan kal-kal mereka khususnya di jalur-jalur tikus maupun pelabuhan tikus yang selama ini dicurigai menjadi tempat-tempat pendaratan ilegal. Pak Yudo, sudahkah ditemukan orang yang kemudian dengan kapal sendiri kemudian masuk secara ilegal ke celah-celah ini, Pak?
Ya sampai saat ini belum ada, namun itu tadi supaya melaksanakan peningkatan keamanan secara bersinergi antara unsur-unsur KRI dengan unsur KAL yang dilaksanakan oleh unsur kewilayahan, dalam ini adalah Lanal Malpat dan Lanal Batam. Baik, artinya kita pun juga, pemerintah juga mengantisipasi adanya TKI ilegal ataupun warga Singapura yang masuk secara ilegal ke Indonesia melalui dermaga ilegal maupun pelabuhan-pelabuhan tikus. Terima kasih Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksamana Madya Yudo Margono telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Saya akan menyapa Bang Melki sekarang. Bang Melki, dari kunjungan Komisi 9, khususnya Anda dan rekan-rekan Anda ke tempat observasi di Natuna ini, apa evaluasi atau apa kesan yang Anda dapatkan dari proses observasi ini? Yang pertama, prosedur yang disampaikan oleh Menkes di rapat bersama Komisi 9 dijalankan sesuai dengan prosedur WHO. Jadi kita mesti meyakini bahwa prosedur yang diberikan oleh WHO atau prosedur yang dibuat oleh Kemenkes berjalan. Yang kedua juga dari semua tim pendukung yang bekerja untuk program kemanusiaan ini, kami catat tadi dari TNI, dari Kemenkes, dari Pemda, dan dari berbagai komponen yang mendukung ribuan orang. Kami baru tahu ini yang operasi pimpinan Pak Yudo ini ada ribuan orang yang menunjang operasi ini. Itu kerjanya sistematis dan saling mendukung, bahu-membahu, sehingga baik itu yang terjadi di dalam, di ruang observasi maupun juga dukungan terhadap misalnya untuk kebutuhan air minum, toilet dan sebagainya itu mereka tangani dengan baik. Dan juga terkait dengan masyarakat sekitar yang kemudian yang kita harus lihat bahwa awal mula mereka mungkin karena informasi yang tidak sampai lebih dulu dan kemudian komunikasi, pada awalnya mungkin mereka memberikan catatan terhadap kehadiran WNI X1 ini. Ternyata setelah tadi kami bertemu dengan masyarakat, kemudian tadi kami pertemuan dengan Pemda, pertemuan dengan DPRD dan semua OPD yang hadir tadi bersama tokoh-tokoh masyarakat, mereka juga kemudian melihat bahwa kejadian ini banyak hikmahnya bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat Natuna. Baik, Bang Melki, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, pemerintah mengatakan semua kondisinya sehat. Apakah Anda juga melihat hal yang sama bahwa 285 ini semuanya fit, sehat, dan siap untuk pulang? Tadi siang kami karena cuacanya terik sekali, kami tadi baru berkomunikasi via telekonferensi dengan 238 WNI yang dari Wuhan di tempat observasi. Kami komunikasi sama mereka. Semua teman-teman dari Komisi 9 yang hadir, 13 orang dari kami komunikasi dengan mereka di dalam, masing-masing bisa bicara, bertanya, misalnya yang dari Jawa Timur, yang dari Jawa Tengah, yang dari Papua, ada perwakilan yang kita ngobrol. Mereka semua sehat, kemudian juga tim yang bertugas di sana juga melaporkan semuanya sehat. Intinya gejala yang dikhawatirkan terhadap 238 orang ini tidak ada yang terindikasi positif, jadi semuanya negatif. Dan semuanya bersiap dan menunggu kapan proses ini selesai 2 hari kemudian. Dan tadi juga kami sudah pastikan bahwa Komisi 9 juga nanti akan turut menyambut di Halim nanti. Jadi kami juga nanti akan juga turut menyambut kedatangan teman-teman ini pada saat mereka terbang dari Natuna ke Halim. Kami dari Komisi 9 juga nanti akan menyambut mereka juga nanti di Halim bersama keluarga dan masyarakat dan juga pemerintah pusat. Ini juga untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa apabila mereka kembali ke rumah pun mereka harus diterima layaknya seperti anggota warga yang lainnya sebelum mereka pergi ke Wuhan dan sebelum virus ini terjadi begitu di Wuhan. Bang Melki, mohon ditahan terlebih dulu di situ, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Nanti saya juga akan menanyakan kembali ke Pak Subandi terkait apakah kemudian mengizinkan putranya Juan untuk kembali ke Wuhan menyelesaikan pendidikannya di sana. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali menyapa Pak Subandi, orang tua dari Brandy Juan Ferrero, salah satu warga negara Indonesia yang kemudian dievakuasi dari Wuhan, kemudian saat ini menjalani observasi dan juga karantina di Natuna, Kepulauan Riau. Pak Subandi, akankah Anda kemudian nanti mengizinkan Juan untuk kembali ke Wuhan menyelesaikan kuliahnya?
Iya Mas Rory, jadi terakhir kami bicara melalui telepon ya terkait dengan rencana ke depan semuanya sebetulnya saya serahkan kepada anak saya karena ketika dia kuliah memilih ke China itu adalah pilihannya dia. Kemudian saya memahami bahwa masa depan hidupnya itu adalah milik anak saya, bukan milik saya, dan yang menjalani adalah anak saya gitu ya. Jadi saya sebagai orang tua hanya berupaya untuk memberikan pengarahan dan pengawalan agar anak saya bisa menyiapkan dan merancang masa depannya itu sebaik mungkin gitu. Kalaupun nanti pada saatnya dia akan kembali ke Wuhan sambil menunggu kondisi di Wuhan itu sudah kondusif, saya tidak akan keberatan karena itu memang sudah tekad anak saya dari awal memilih China sebagai tujuan studi adalah sudah merupakan persiapan yang dilakukan ketika di awal masuk sekolah SMA itu. Ya, jadi Pernah cerita pada prinsipnya akan saya kembali tinggal nggak, Pak? mendukung apa yang diinginkan. Kan ini kemarin ada informasi dari universitasnya yaitu di CCNU bahwa selama sambil menunggu kondisi di Wuhan itu kondusif, proses perkuliahan itu dilakukan secara online begitu. Nah, ini kemarin sudah pesan agar perangkat yang diperlukan di rumah segera disiapkan dan bahkan dia meminta seandainya materi yang ditempuh di dalam perkuliahan online itu belum cukup, akan minta tambahan secara private begitu. Saya sudah menyiapkan apa-apa yang diperlukan dalam rangka mengikuti proses perkuliahan online di rumah. Kalaupun nanti dia tetap menginginkan ada semacam private, saya sudah mengontak beberapa partner teman saya untuk memberikan penguatan terhadap materi yang akan diikuti oleh anak saya. Pak Subandi, nanti di segmen terakhir saya juga akan tanyakan seperti apa sikap dan juga respon dari masyarakat atau tetangga Anda di sekitar tempat Anda tinggal. Dan saya juga ingin meminta Bang Melki bagaimana kemudian nanti DPR secara konkret juga membantu mensosialisasikan bahwa tidak ada masalah lagi dengan 285 orang ini untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing. Kami akan kembali pemirsa dengan segmen terakhir sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Subandi. Pak Subandi, adakah tetangga ataupun warga yang menyampaikan atau ada gelagat keberatan begitu dengan kembalinya Juan dari proses observasi dan karantina ini, Pak? Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada Mas Rory, bahkan tetangga berkali-kali datang ke rumah menanyakan kapan Juan pulang begitu. Namun demikian dari sisi ini saya mengapresiasi dan bersyukur sekaligus mengucapkan terima kasih kepada tetangga saya yang sudah memberikan perhatian khusus kepada anak saya. Namun demikian kami tetap akan mengkondisikan jangan sampai hal-hal yang tidak kami inginkan nanti terjadi dengan mengkondisikan terutama kepada anak saya, jangan terlalu membuka diri dulu, sampai pada titik masyarakat memang benar-benar sudah welcome kepada anak saya baru akan saya lepas. Tetapi sambil berjalannya waktu, anak saya tetap akan kami kawal untuk juga menghormati privasi masyarakat atau tetangga sekitar kami. Begitu. Baik. Pak Subandi, orang tua dari Brandy Juan Ferrero, terima kasih dan selamat menyambut Juan kembali, Pak, yang akan pulang bersama dengan 280-an yang lainnya pada hari Sabtu pukul 14 dari Natuna. Terima kasih Pak Subandi dari Surabaya, Jawa Timur. Saya sekarang akan ke Bang Melki. Bang Melki, ini merupakan tantangan tersendiri proses mengintegrasikan kembali 285 orang ini, khususnya 238 yang dijemput dari Wuhan untuk kembali ke masyarakat. Apa yang DPR akan lakukan dan apa yang DPR harapkan pemerintah akan lakukan? Yang pertama kami meminta agar para tokoh-tokoh berpengaruh negeri ini yang mengerti betul bahwa penyakit ini ataupun virus ini jangan kita takut, jangan kita panik, kita harus percaya pada Kemenkes. Para tokoh-tokoh itu kami berharap sedapat mungkin juga ikut ke Halim menjemput, karena itu punya dampak gitu. Tokoh-tokoh yang punya pengaruh itu kalau datang menjemput, istilah kami itu kita datang memeluk mereka, bahwa mereka ini bukan orang yang perlu ditakuti, kalau mereka sudah melalui semua prosedur kan sudah sehat.
kita terima di Halim dan memberikan pelukan kepada mereka. Jangan lagi pakai masker, memeluk mereka. Itu bagian dari kita memberi pesan kepada negeri ini bahwa masalah ini untuk urusan ex-WNI yang dari Wuhan ini udah selesai dan mereka sehat. Jangan lagi ada stigma, beri mereka pelukan, dan para tokoh ini juga memberikan garansi bahwa Kemenkes sudah menyelesaikan bahwa mereka memang sehat dan siap kembali lagi ke masyarakat. Baik, terima kasih Bang Melki. Ini artinya Komisi 9 mengajak tokoh-tokoh juga, tokoh keagamaan, tokoh masyarakat untuk sama-sama menjemput mereka, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sudah tidak ada masalah lagi. Jangan cuma pemerintah, tokoh-tokoh pers juga Dan ikut juga bila perlu. pemerintah. Pemret bila perlu ikut juga, biar bagus. Pemret juga perlu. Wartawan pasti akan ada ke sana. Terima kasih Bang Melki atas waktunya, Wakil Ketua Komisi 9. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita kali ini di Prime Talk. Kita nantikan Sabtu lusa pukul 14 ke 285 orang ini akan diberangkatkan dari Natuna untuk mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.